Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawan. Kali ini kita akan bicara tentang sistem pertanggungjawaban dan pelaporan. Ini adalah bagian yang juga penting di dalam bagaimana kita mengelola BUMDesa. Pada pertemuan atau sesi sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana tata kelola keuangannya. Bagaimana juga saya menjelaskan tata kelola organisasi. Maka langkah berikutnya adalah bagaimana tata kelola pertanggungjawaban dan pelaporannya. Berikut adalah diagram alur pertanggungjawaban BUMDesa. Pelaksana operasional mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan harian dari BUMDesa. Sementara penasihat mempertanggungjawabkan tugas pembinaan. Dia sebagai penasihat terhadap pelaksana operasional sehari-hari. Kemudian penasihat dan pelaksana operasional ini mempertanggungjawabkannya kepada musyawarah desa atau melalui BPD. Jadi kalau kita perhatikan, pelaksana operasional itu bersama-sama dengan penasihat melaporkan hasil kegiatan pertanggungjawaban kegiatan hariannya terhadap musyawarah desa. Sementara itu kemudian selain dilakukan pembinaan oleh penasihat, oleh siapa lagi pembinaan BUMDesa dilakukan? Pembinaan sebetulnya dilakukan secara berjenjang, mulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Itu pembinaan yang dilakukan meliputi menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria. Jadi sifatnya yang bersifat kebijakan umum. Kemudian gubernur juga melakukan fungsi pembinaan dengan cara memberikan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan, memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen. Sementara Bupati melakukan pembinaan dengan cara pemantauan evaluasi terhadap pengembangan khususnya manajemen dan SDM pengelola. Ada laporan yang harus dibuat oleh pengelola operasional. Laporan itu disebut laporan keuangan, statistika, dan kinerja bulanan atau disingkat LKSKB. Isinya meliputi informasi keuangan BUMDesa dan data statistik dibuat setiap akhir bulan dan kemudian wajib disajikan berseri antar waktu. Artinya dijelaskan laporan sekarang bagaimana dan laporan terdahulu bagaimana, dibaca secara beriringan dalam 2 kolom sehingga orang bisa menjadi paham apakah ada peningkatan atau penurunan. Sistematika penyusunan laporan pertanggungjawaban BUMDes harus terdiri dari apa saja? Ada 8 hal yang harus dituliskan. Mulai dari kata pengantar, daftar isi, kemudian tuliskan juga bab pendahuluan. Apa isi dari bab pendahuluan? Pertama, isinya latar belakang, visi, misi, dasar hukum, serta profil dari BUMDes. Kemudian laporan umum. Nomor 4 ini berisi tentang bagaimana penggalian potensi dari BUMDesa, pembentukan unit usaha, serta penyertaan modal desa. Kemudian, sebutkan juga pada bab 5 arah kebijakan yang telah ditempuh. Arah kebijakan ini yang sudah dibuat oleh para pengelola BUMDesa, terutama arah umum itu dibuat oleh pengawas dan kemudian kebijakan-kebijakan harian dibuat oleh pengelola operasional. Keenam, buatlah bab 4 yang berisi tentang pelaksanaan, pengelolaan, permasalahan program kerja dan keuangan. Jadi isinya itu tentang, sesuai judulnya, pelaksanaan kegiatan, permasalahan apa saja, program kerja apa, dan laporan keuangan. Kemudian nomor 7, buatlah penutup pada bab 5 dan jika diperlukan buatlah lampiran-lampiran pada bagian 8. Tujuan dari proses kontrol pengendalian internal buat apa? Jadi untuk apa ada pengawas misalkan, sementara nanti ada BPD di musyawarah desa. Pertama untuk menjaga keamanan harta milik BUMDesa. Tentu saja kita tahu bahwa harta kekayaan milik BUMDesa itu bersumber paling besar dari penyertaan modal desa. Kemudian memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi. Oleh karena itu diharapkan sebetulnya para pengawas memiliki pemahaman keuangan dan akuntansi yang cukup. Kemudian untuk memastikan peningkatan efisiensi operasional BUMDesa. Oleh karena itu peningkatan ini tentu diharapkan berlangsung secara terus-menerus. Bagaimana sistem pengendalian internal BUMDesa? Itu termasuk di dalamnya sistem wewenang, prosedur pencatatan, bagaimana pelaksanaan kerja secara sehat, bagaimana lingkungan pengendalian, bagaimana prosedur pengendalian ditetapkan,
untuk kemudian distandarisasi dalam setiap proses kerja. Bagaimana pemantauan dikerjakan. Nah, saudara sekalian, jika sistem pengendalian internal ini dilaksanakan, kita berharap pengawas berfungsi dengan baik. Jadi pengawas tidak hanya sekedar mempersiapkan musyawarah desa, tetapi betul-betul melakukan fungsi pengawasan setiap saat. Ada 5 langkah dalam proses kontrol terhadap BUM desa. 1, pengawas bisa melakukan analisis laporan keuangan. Kemudian kedua, bisa mempersiapkan catatan kejadian, mempersiapkan rasio keuangan, melakukan analisa biaya tetap, bisa melakukan analisis SDM juga. Jadi kalau begitu, pengawas BUM desa itu banyak tugasnya dan tidak mungkin dikerjakan hanya menjelang akhir tahun ketika akan ada musyawarah desa saja. Tujuan dari analisis keuangan untuk apa? Pertama, untuk mengetahui posisi keuangan tentu saja. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh BUM desa. Untuk mengetahui apakah dilakukan langkah-langkah perbaikan. Kemudian untuk melakukan penilaian kinerja manajemen, apakah manajemen sudah baik atau tidak, lihatlah analisis keuangannya. Sehingga kemudian juga menjadi pembanding dengan cara membandingkan laporan keuangan tahun sebelumnya dengan laporan keuangan tahun sekarang, atau bisa juga membandingkan laporan BUM desa kita dengan laporan BUM desa milik orang lain. Ada 5 indikator kinerja BUM desa. Kita bisa menyebut BUM desa kita itu berkinerja baik atau tidak. Lihatlah 5 hal ini. Pertama, jumlah penjualan tentu saja. Kemudian apakah ada peningkatan jumlah karyawan? Makin banyak jumlah karyawan, ada peningkatan, maka tentu saja itu akan dianggap sebagai peningkatan kinerja. Tentu dibanding dengan apakah dengan kenaikan jumlah karyawan itu sebanding dengan kenaikan jumlah penjualan. Kemudian juga kita bisa melihat berapa sumbangan ke PAD. Bagaimana BUM desa memberikan sumbangan pada pendapatan asli desa. Kemudian keempat, apakah BUM desa melakukan fungsi bantuan sosial, melakukan pelayanan kebutuhan masyarakat. Dan kemudian ada berbagai sudut pandang. Ini yang sudut pandang ini akan saya jelaskan secara terpisah. Jadi sudut pandang itu kalau kita menyebut indikator baik atau tidak, itu ada banyak. Ada sudut pandang keuangan, tadi sudah disebut. Apakah pendapatannya bagaimana, apakah surplus kas keluar masuk, apakah pelanggan, ada pelanggan baru, apakah pelanggan itu mau kembali, apakah pelanggan itu kemudian tidak mau kembali lagi membeli, dan seterusnya. Apakah atau bagaimana tingkat kepuasan pelanggan, dan seterusnya. Sampai pada lingkungan, apakah ada laporan kerusakan lingkungan. Inilah berbagai sudut pandang yang bisa menjadi alat indikator, bisa kita jadikan pembanding, apakah BUM desa itu berkinerja baik atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Harus jadi kekuatan ekonomi.